Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pasar Modal Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan pengertian lain, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarah pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini berkembang dari pasar modal konvensional di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu ialah saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, aktivitas pasar modal tersebut berhenti ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Kegiatan bursa efek dibuka kembali setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Pasar modal syariah ini dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menku Budiono yang didampingi oleh Ketua Bapepam Herwediatmo, wakil dari MUI, wakil DSN dari Direksi SRO, Direksi Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku, dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Fungsi pasar modal syariah. Di sini dibagi menjadi 6 poin. Menurut Ahmad Wali, sebagaimana dikemukakan oleh Heri Sudarsono, menyebutkan ada 6 fungsi dari pasar modal syariah. Keenam fungsi pasar modal syariah tersebut adalah sebagai berikut. Poin pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna untuk mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis bagaimana tercermin pada harga saham. Dari beberapa fungsi pasar modal syariah di atas, diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, karakteristik pasar modal syariah. Menurut Matt Wally, sebagaimana dikutip oleh Agustianto, bahwa dalam rangka membentuk pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik, yaitu A. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. B. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. C. Semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan, dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. D. Komitmen manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. E. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. F. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. HST ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. HST sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan per jumlah saham yang diterbitkan. G. Komitmen manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. H. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. I.
Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Selanjutnya, akad dan produk dalam pasar modal syariah. Yaitu A. Ijaroh adalah perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijaroh yang dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijaroh itu sendiri. B. Istisna adalah perjanjian antara pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjual untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. C. Kafalah adalah perjanjian antara pihak penjamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau orang yang berpiutang. D. Mudorobah adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. E. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam akad-akad di dalam pasar modal iktisoduna, bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. F. Wakalah adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Produk dalam pasar modal syariah. Yang pertama, yaitu A. Saham syariah atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal pada perusahaan terbatas. Dengan demikian, si pemilik saham merupakan pemilik 12 perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar kekuasaan di perusahaan tersebut. B. Obligasi atau sukuk atau bonds secara konvensional adalah merupakan bukti utang dan dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji lainnya serta pelunasan pokok penjamin yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. C. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. D. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan pengguna investasi. E. Efek beragun aset syariah atau EBA syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Tagihan yang timbul kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi atau arus kas serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. F. Hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, yaitu hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. G. Waran syariah. Waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkan tersebut. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus. Pasar modal konvensional yaitu suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan.
Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang menjalankan keusahanya secara syariah dan ditransaksikan secara syariah pula di pasar saham. Kategori perusahaan yang syariah tentunya ada standarnya juga. Di antaranya bidang bisnis yang dikelola bukan dari bisnis yang diharamkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi. Misalnya saja, contoh bank konvensional yang memberlakukan bunga bank yang notabene diharamkan dalam Al-Quran dan dianggap melakukan praktek riba, maka otomatis saham tersebut tidak termasuk dalam saham syariah, seperti bank-bank BRI, BCA, Mandiri, BNI, Paniniaga, dan lainnya. Sedangkan maksud dari ditransaksikan secara syariah adalah saham yang proses transaksinya tidak menggunakan sistem jual beli yang diharamkan, seperti option, margin, dan lainnya. Untuk saham syariah, ia hanya boleh ditransaksikan secara reguler saja. Jadi si investor yang akan membeli saham sudah dipastikan memiliki dananya dan dibayar di waktu itu juga, maksimal 3 hari setelah transaksi, bukan dengan cara berhutang dengan ketentuan bunga tertentu. Selanjutnya yaitu kendala pengembangan pasar modal syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai bahwa pengembangan pasar modal syariah masih terkendala oleh tingkat literasi yang relatif masih minim. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui industri pasar modal syariah sehingga produk-produk yang ada di dalamnya menjadi kurang dikenal. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama, menyusun kerangka hukum yang bertujuan membantu dalam hal pencegahan dan mengawasi hal yang ada di bursa perdagangan, serta dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal syariah dan mendorong pengembangannya. 2. Menciptakan produk-produk yang berbasis syariah dalam hal bursa efek. 3. Mengatur bagaimana prinsip syariah itu bisa berjalan melalui metode-metode yang sudah dirancang sesuai dengan syariat Islami. 4. Melakukan sosialisasi mengenai prinsip syariah di pasar modal yang bertujuan agar mendapat peningkatan pengetahuan dan lebih paham lagi dalam berjalan di dunia pasar syariah. Yang kelima, mengembangkan produk yang telah ada di pasar modal syariah supaya lebih maju lagi dan lebih meningkatkan mutunya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.